Bagas baru sadar ada yang salah ketika seorang pendaki senior berbisik, "Gas, apapun yang kamu dengar nanti, jangan pernah menoleh ke belakang." Kalimat itu diucapkan tepat saat Bagas merasa langkah di belakangnya berhenti bersamaan dengan langkahnya sendiri. Dan sejak saat itu, perjalanan turun gunung berubah menjadi mimpi buruk. Pendakian awal terasa normal. Bagas memimpin tim kecil berisi 6 orang. Gunung ini dikenal sepi, tapi tidak angker. Setidaknya menurut peta. Namun sejak melewati jalur hutan rapat, Bagas merasa seperti diikuti sesuatu yang tahu rutenya lebih baik dari mereka. Anehnya, tidak ada satupun yang berani membicarakannya. Menjelang sore, kabut turun terlalu cepat. Visibilitas hanya beberapa meter. Dari belakang, Bagas mendengar suara langkah yang tidak sesuai irama manusia. Terlalu rapi, terlalu sinkron. Saat ia hampir menoleh, pendaki senior itu menepuk bahunya pelan. "Gas, ingat omonganku." Malam pertama, mereka bermalam di jalur api unggun kecil. Semua duduk melingkar. Saat Bagas menghitung anggota, jumlahnya benar. 6. Tapi bayangan di tanah berjumlah 7. Bagas mengira itu efek api unggun. Namun bayangan ketujuh itu tidak bergerak seperti yang lain. Ia berdiri tegak, diam, seolah menunggu sesuatu. Bagas meneguk air dan berpura-pura tidak melihatnya. Naluri terdalamnya berkata, menoleh adalah kesalahan fatal. Subuh tiba. Mereka melanjutkan perjalanan turun. Pendaki senior berjalan paling belakang. Bagas mendengar suara langkah tepat di belakangnya. Lebih dekat dari jarak manusia seharusnya. Namun, suara itu tidak pernah terdengar saat ia berhenti berjalan. Salah satu anggota bertanya pelan, "Gas, dari tadi siapa yang di belakang kamu?" Bagas hampir menjawab nama pendaki senior. Namun ia ingat, pendaki senior berjalan paling belakang. Dan suara itu terlalu dekat. Langkah itu mulai terdengar mengikuti nafas Bagas. Tarik, hembus. Langkah. Tarik, hembus. Langkah. Bagas mempercepat langkah. Langkah di belakang ikut mempercepat. Ia melambat. Langkah itu melambat. Bagas berhenti mendadak. Langkah itu berhenti setengah detik terlambat. Pendaki senior berteriak dari belakang, "Gas, jangan uji coba!" Suaranya panik. Untuk pertama kalinya, Bagas menggigil. Ia sadar yang mengikutinya bukan sekadar bayangan. Mereka tiba di pos istirahat. Semua duduk. Semua terengah. Bagas menghitung lagi. 1, 2, 6. Lengkap. Namun ada satu suara napas yang tidak terengah. Terlalu tenang. Pendaki senior mendekati Bagas dan berbisik, "Dari tadi, kamu sadar nggak? Langkah itu bukan mengikuti kamu. Dia sedang belajar jadi kamu." Bagas ingin menoleh, ingin memastikan. Namun, tubuhnya menolak. Lehernya terasa berat,
seolah ada tangan lain yang menahan kepalanya tetap lurus ke depan. Pendaki senior tiba-tiba tertinggal. Langkah di belakang Bagas kini terasa lebih ringan, lebih pas, lebih mirip. Dan suara napas itu mulai terdengar seperti suara Bagas sendiri. Mereka hampir tiba di base camp. Pendaki senior tidak terlihat lagi. Semua mengira ia sudah di depan. Bagas tidak berani bertanya, karena suara di belakangnya kini berbisik. Sedikit lagi, aku selesai. Di base camp, petugas menghitung mereka. 1 kurang, katanya. Semua panik. Pendaki senior hilang. Bagas menunduk. Karena untuk pertama kalinya, langkah di belakangnya berhenti. Petugas menatap Bagas lama. "Mas, dari gunung ini," katanya pelan, "yang dilarang itu bukan menoleh. Yang dilarang menyadari kalau kamu sudah digantikan." Bagas tertawa gugup. Semua tampak normal. Namun saat ia bercermin di toilet base camp, pantulannya tersenyum lebih dulu. Bagas pulang. Namun setiap berjalan sendirian, ia selalu mendengar langkah di belakangnya. Bukan mengikuti, melainkan menyamai. Suatu malam, Bagas merekam video ini. Ia berkata, "Kalau kalian dengar suara di belakangku, tolong bilang." Ia terdiam, karena suara itu menjawab lebih dulu. Sudah benar, Gas. Itu aku. Bagas menelan ludah. Ia sadar. Ia tidak tahu lagi siapa yang sedang memegang kamera. Langkah terdengar di belakang kamera, padahal kamera menghadap depan. Langkah itu semakin dekat. Tidak tergesa, tidak ragu. Seperti sudah tahu akhir ceritanya. Kalau aku menoleh sekarang, apa yang terjadi? Suara itu tertawa pelan. Bukan kamu yang menoleh, giliran aku. Kamera bergetar. Bayangan jatuh ke lantai. 2 bayangan menyatu jadi 1. Dan hanya 1 yang bergerak menjauh. Video berhenti mendadak. Namun, audio masih berjalan. Terdengar langkah, lalu suara Bagas berkata pelan, "Sekarang kamu tahu kenapa pendaki itu dilarang menoleh ke belakang."